Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kita akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kami, yakni pembuatan AI menggunakan Python. Nah, adapun pada proyek kali ini kita menggunakan dua model yang masuk ke dalam learning model ketiga dalam artificial intelligence, yakni classification dan clustering model. Nah, di sini kita menggabungkan kedua model tersebut untuk mendeteksi emosi secara real time untuk kategorisasi karakter dalam konteks film Inside Out. Jadi kita menggunakan karakter film Inside Out untuk memvisualisasikan kondisi emosi yang ada dalam pengguna seperti itu. Nah, adapun proyek ini dikerjakan oleh 5 orang. Yang pertama ada oleh Salma Ferenisa Azahra, kemudian ada Aida Nur Fadila, lalu ada Muhammad Ihsan Fauji, kemudian ada Rifka Munzami Sugiarto, dan juga saya, Istiqadatullah. Nah, kita semua berasal dari kelas D, Informatika Angkatan 3 untuk mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang diampu oleh Dr. Ismir Aradia, STMT. Nah, proyek kali ini dengan hal-hal yang akan kita paparkan adalah sebagai berikut, yakni ada latar belakang proyek, dasar teori, deskripsi proyek, deskripsi kasus, deskripsi penyelesaian kasus, cara unduh dan instalasi tools, pengenalan lingkungan kerja, penerapan kasus menggunakan tools, dan penutup seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pemaparan latar belakang dan dasar teori akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Aida Nur Fadilah. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Jadi proyek ini itu mengatasi kesenjangan antara hasil teknis klasifikasi emosi wajah dan interpretasi yang intuitif. Meskipun deep learning menghasilkan probabilitas emosi, data tersebut mungkin sulit dipahami oleh awam. Jadi solusinya kami membangun model gabungan atau hybrid model yang bertugas untuk mengklasifikasikan emosi dan kemudian mengkelompokkannya dengan tujuan utamanya itu adalah memetakan hasil kompleks ini ke dalam 7 karakter sederhana dari film Inside Out 2. Menghasilkan sistem deteksi real-time yang akurat, kuat, dan memiliki output visual yang mudah dicerna oleh konsol markas besar pikiran. Dengan harapan dapat membantu profesi yang memerlukan data terkait emosi lainnya, salah satunya adalah profesi psikologi. Baiklah, di next slide. Selanjutnya untuk dasar teori, dalam pengembangan kecerdasan artifisial ini diperlukan tahap learning yang artinya melatih atau mengajarkan beberapa model. Yang digunakan diantaranya itu adalah classification dan clustering. Yang pertama adalah classification. Jadi classification adalah proses dalam machine learning yang bertujuan untuk mengkategorikan atau melabeli setiap data input ke dalam salah satu dari kelas atau kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Lanjut, ada clustering atau pengelompokan. Clustering adalah teknik dalam machine learning yang bertujuan untuk mengelompokkan sekumpulan titik data menjadi kelompok-kelompok cluster berdasarkan kesamaan sifat atau karakteristiknya. Selanjutnya ada deskripsi project dan solusi penyelesaian yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Muhammad Ihsan Fauji. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Aida. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi project. Jadi, apa sih project yang kita buat? Jadi, project ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem deteksi emosi wajah atau yang bisa disebut Facial Expression Recognition atau yang biasa disingkat FRR, dan juga yang bekerja secara real time. Kami menggunakan model gabungan atau yang bisa disebut hybrid model yang mengkomunikasikan dua teknik machine learning. Nah, sistem ini juga mampu memberikan output yang intuitif daripada menampilkan probabilitas teknis. Sistem juga langsung menampilkan karakter joy atau sadness di layar, memungkinkan pengguna dan sistem untuk memahami status emosional secara instan dan visual. Proyek ini juga dibangun menggunakan Python dengan TensorFlow sebagai inti AI dan OpenCV untuk memproseskan kamera yang real time atau secara langsung. Selanjutnya juga persoalan kasus. Nah, bagaimana sih masalahnya? Jadi, bagaimana sistem hasil verifikasi dari 7 emosi dasar dan secara logis memeragakan ke 7 karakter Inside Out 2, di mana beberapa karakter baru seperti NCT dan juga NV memerlukan interpretasi yang
dan ambang batas threshold yang lebih kompleks daripada emosi dasar yang diterapi oleh CNN dan juga dapat membantu psikolog untuk menentukan emosi seorang pasien. Selanjutnya, ada juga solusi. Solusi dari model yang kita buat yaitu model gabungan yang dapat membantu untuk mengatasi ambiguitas di antara penentuan dua emosi tambahan yang berada di ambang batas, yaitu begitu kompleks sehingga memberikan varian yang lebih banyak untuk sistem dalam membaca kondisi emosional pengguna dan memberikan data lebih akurat terhadap psikolog yang sedang menangani pasien secara langsung. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Rifka, untuk pengenalan tools dan library, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengenalan tools dan library-nya yang kami pakai. Pertama, untuk kode editornya sendiri, kami memakai VS Code karena memiliki lebih lengkap extension-nya. Kedua, untuk bahasa pemrograman, di sini kami menggunakan bahasa Python dengan versi 3.11 ke bawah karena untuk kompatibelnya dengan library-nya harus di bawah 3.11. Untuk ketiga, untuk terminalnya sendiri kami menjalankan di PowerShell untuk yang terintegrasi dengan VS Code-nya. Untuk keempat adalah NumPy, yang dimana adalah jantung dari komputasi numerik Python. Tanpa adanya NumPy ini, project akan berjalan dengan sangat lambat. Selanjutnya, untuk kelima, di sini ada Matplotlib, yang dimana library yang menghasilkan visualisasi data yang sangat populer dan serbaguna dalam bahasa pemrograman Python. Yang keenam, ada OpenCV Python, yang dimana adalah kumpulan algoritma dan fungsi komprehensif yang didedikasikan untuk tugas-tugas computer vision dan image processing. Yang ketujuh, ada TensorFlow, yang dimana adalah framework yang menyediakan semua alat, library, dan sumber daya untuk mengubah ide algoritma AI menjadi aplikasi nyata dan berfungsi. Yang kedelapan, ada Scikit-learn, yang dimana alat utama untuk semua yang berkaitan dengan algoritma machine learning tradisional dan analisis performa model. Selanjutnya, untuk proses instalasinya, pertama kita harus menginstalasi Python-nya itu sendiri dengan versi di bawah 3.11. Selanjutnya, untuk instalasi library di sini, setelah terinstall Python-nya, langkah selanjutnya adalah menginstal library yang dibutuhkan seperti NumPy, Matplotlib, OpenCV Python, Scikit-learn, dan TensorFlow. Dan untuk instalasinya sendiri bisa kita lakukan dengan membuat file recruitments pada folder project, lalu jalankan perintah pip install minr recruitments text. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu praktik penggunaan dan demo, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salma. Dipersilakan untuk Salma. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum demo kita masuk ke pengenalan lingkungan kerja terlebih dahulu. Yang pertama, kita menggunakan bahasa pemrograman Python seperti yang sudah dijelaskan oleh Rikal. Kemudian kita menggunakan library NumPy, OpenCV, Scikit-learn, Matplotlib, dan juga TensorFlow. Kemudian untuk kode editornya kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk di Visual Studio Code sendiri kita bisa memasukkan kode yang ingin kita program gitu di bagian sini. Kemudian kalau misalkan mau buat file baru bisa klik ini, kemudian file, terus new file. Atau kalau misalkan mau buka folder, kita bisa open folder. Dan untuk running programnya sendiri saya menggunakan command prompt. Sebetulnya di Visual Studio Code juga ada ya terminal, namun saya lebih familiar dengan command prompt. Kemudian untuk datasetnya saya mengambil di Kaggle. Saya mengambil
gambar-gambar orang yang mewakili setiap karakter dari Inside Out. Seperti foto-foto orang marah yang mewakili karakter Angel, kemudian foto-foto orang sedih yang mewakili karakter Sadness, dan juga yang lainnya. Kemudian untuk foto-foto karakter Inside Out-nya sendiri saya mengambil di disney.fandom.com. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja ke demonstrasinya. Baik, untuk demonstrasi kita bisa langsung masuk ke folder di mana emotion dissection itu berada. Kemudian kita running filenya. Nah, hasilnya akan seperti ini apabila kita tersenyum. Maka yang terdeteksi adalah joy. Dan kalau misalkan muka kita flat, biasa aja, itu yang muncul adalah netral. Kemudian kalau misalkan ekspresi kita sedih, maka yang muncul itu akan sadness dan lain sebagainya. Untuk demonstrasi dicukupkan. Terima kasih kepada rekan-rekan lain karena telah memberikan presentasi dan menjelaskan proyek yang telah kita buat. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Mungkin kita tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.